Kartu merah untuk Hashim. Dipecatnya Hashim Asyari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan anggota KPU memang sudah sepatutnya. Kasus tindak asusila yang dilakukan Hashim terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda menunjukkan besarnya penyalahgunaan berdasarkan relasi kuasa sekaligus perilaku cacat moral. Pemberhentian tetap Hashim dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP kemarin. Hashim dinyatakan terbukti melakukan tindakan asusila dengan anggota PPLN Den Haag pada 3 Oktober 2023 sebagaimana didalilkan pengadu. Dalam persidangan, selain dipaparkan pemaksaan yang dilakukan oleh Hashim, DKPP juga menyebutkan fakta persidangan berupa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Hashim dan anggota PPLN tersebut. Sanksi pemecatan oleh DKPP ini sepatutnya segera disahkan Presiden dengan mengeluarkan Kepres. Selanjutnya proses pergantian juga harus segera dilakukan, mengingat akan berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Di sisi lain, jejak pelanggaran Hashim Asyari selama menjabat Ketua KPU semestinya menjadi pelajaran mahal tentang diperlukannya konsep pemberatan hukum dalam regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Hashim adalah contoh gamblang ketika pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan, namun hanya berbuah sanksi yang sama, yakni peringatan keras. Terbukti bagi Hashim, peringatan demi peringatan keras itu tidak pernah sungguh-sungguh membuatnya mengakhiri berbagai pelanggaran penggunaan kuasa yang ia miliki, termasuk relasi kuasa untuk memburu hasrat yang tidak patut dilakukannya. Sejak menjabat Ketua KPU pada April 2022, setidaknya sudah 6 sanksi peringatan, termasuk 4 sanksi peringatan keras dijatuhkannya kepada Hashim. Pelanggaran etik yang dilakukan pria dengan gelar doktor bidang sosial politik ini pun beragam hal dan berdampak nasional maupun sistemik. Keberanian Hashim melanggar aturan setidaknya sudah terlihat hanya setahun setelah menjabat. Pada 2022, ia melanggar etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini, atau yang akrab dijuluki Wanita Emas. Pada Maret 2023, ia mendapat sanksi peringatan atas pernyataannya yang dinilai partisan soal sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif. Kemudian akhir 2023, DKPP menjatuhkan lagi sanksi peringatan keras terhadap Hashim karena tidak menindaklanjuti aturan jumlah keterwakilan caleg perempuan. Bukannya jerah, tahun 2024 sikap partisan Hashim malah makin menjadi-jadi. Ia melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Capres-Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Hashim terbukti memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR soal syarat usia minimum Capres-Cawapres. Sebulan setelahnya, atau Maret 2024, Hashim terbukti lagi meloloskan calon ex terpidana korupsi ke daftar calon sementara atau DCS DPD RI. Nama Irman Gusman dari DCS itu baru dicoret setelah adanya aduan masyarakat. Di luar pelanggaran yang sudah disidang itu, Hashim juga berulang kali membuat kontroversi. Ia pernah dituding foya-foya dengan menyewa jet pribadi. Namun kala itu Hashim berdalih jet digunakan untuk kebutuhan monitoring logistik pemilu 2024. Kasus Hashim kian memperjelas bahwa jabatan Ketua KPU dengan perannya yang krusial dan strategis amatlah rawan dengan pelanggaran etik. Kuasa besar yang dimiliki Ketua KPU juga amat rawan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan politik. Sebab itulah sepantasnya pemberatan hukum yang ada di dalam hukum pidana mesti diterapkan dalam pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPU. Sejauh ini, regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum hanya menyatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan DKPP dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Teguran tertulis sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu peringatan atau peringatan keras. Namun, tidak terdapat pengaturan mengenai unsur sanksi dalam peraturan etik lainnya, termasuk mengenai pengulangan pelanggaran etik. Padahal,
Pengulangan pelanggaran etik semestinya merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi untuk pejabat seperti Ketua KPU. Pelanggaran etik yang berulang menunjukkan tidak adanya unsur jera. Bangsa ini semestinya tidak memberikan tempat bagi pejabat bermoral busuk untuk terus memimpin lembaga penting seperti KPU. Sebab itu, sanksi terhadap pelanggaran etik berulang di KPU harus diperberat.